Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 301, Li Luo hanya mendengus pasrah. Bagaimanapun, pertemuan cawan suci tepat sebelum masalah Haus Luolan sendiri. Kekuatan serigala surgawi berekor 3 akan sempurna untuk memberi perbedaan yang menguntungkannya. Li Luo bertanya-tanya apakah Pang Qianyuan mengetahui situasi rumah Luolan, dan bahwa Li Luo pasti akan menerima kesepakatannya. Tapi, apa peluang perguruan tinggi Astral Sage untuk memenangkan cawan suci tulang naga? Dia menoleh ke Jiang Qinghe, wajahnya kacau dengan pikiran. Apakah menurutmu perguruan tinggi Astral Sage memiliki peluang untuk menang tahun ini? Dia memiringkan kepalanya. Itu mungkin. Mungkin lebih mungkin daripada tahun-tahun lainnya. Mengapa? Ada binar di matanya. Karena kali ini, perguruan tinggi Astral Sage memilikiku. Li Luo menatapnya. Sungguh wanita yang sombong. Apakah kamu pikir kamu dapat membawa peluang perguruan tinggi Astral Sage di pundakmu sendiri? Mungkin dia bisa. Jiang Qinghe telah melewati waktunya di perguruan tinggi Astral Sage dengan memecahkan rekor kiri dan kanan. Dia berada di jalur untuk menjadi siswa paling menonjol yang pernah dilihat sekolah pada abad terakhir, dan mewakili mereka di pertemuan cawan suci memang akan membuat peluang mereka sedikit lebih tinggi. Sial, Li Luo telah dikalahkan. Tetapi, sistem pertemuan cawan suci itu rumit. Ini bukan sesuatu yang bisa dimenangkan oleh seorang individu sendirian. Bahkan denganku, peluangnya tidak terlalu tinggi, Jiang Qinghe menjelaskan. Dia memandangnya dengan penuh pertimbangan. Mungkin itu akan sedikit lebih tinggi denganmu. Aku, Li Luo berkata, terkejut. Dia tertawa. Apakah kamu pikir kamu tidak akan membantu? Kapan kamu mulai berpikir menghargai sedikit tentang dirimu sendiri? Aku tidak, protes Li Luo. Tapi aku hanya pemula di Aula Bintang 1. Kesenjangan antara aku dan kamu para veteran sangat besar. Bantuan apa yang bisa aku berikan? Dia adalah pola ketiga, dan Jiang Qinghe adalah iblis bumi. Putri pertama dan Gong Senjun sudah berada di tahap Jenderal Biduk Surgawi. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Pertemuan cawan suci tidak semudah itu, seperti yang aku katakan. Ada tempat untuk siswa dari setiap aula dalam kompetisi. Bagaimanapun, pertemuan cawan suci adalah ujian kualitas siswa. Apakah siswa aula bintang 1 dan 2 bukan siswa juga? Mereka adalah darah segar yang beredar di sistem, Jiang Qinghe dengan sabar menjelaskan. Dari yang aku tahu, pertemuan cawan suci yang lalu telah dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama adalah pertarungan demi aula. Ini berarti bahwa kamu akan diadu dengan rekan-rekanmu. Yang terakhir berdiri akan menjadi yang terkuat, dan disebut siswa S. Para siswa ini diberikan poin kejuaraan. Sekolah dengan poin tertinggi memenangkan cawan suci tulang naga. Jadi, jika kamu memenangkan gelar siswa S Aula Bintang 1, kami juga mendapatkan poin. Jiang Qinghe tersenyum padanya. Terhadap rekan-rekan lainnya, mungkin dia memang punya kesempatan. Lagi pula, hanya Qin Zulu yang bisa bersaing dengannya untuk mendapatkan tempat pertama di sekolah mereka sekarang, tapi sekolah lain memiliki banyak siswa sekuat Qin Zulu. Pasti mereka melakukannya. Jika tidak, perguruan tinggi Astral Sage tidak akan gagal mendapatkan cawan suci tulang naga selama 3 dekade terakhir ini. Masih ada waktu sebelum pertemuan cawan suci juga. Li Luo akan menggunakannya untuk meningkatkan dirinya. Sama seperti itu, Li Luo mulai memproses pertemuan cawan suci di benaknya. Ledakan sorakan yang keras dari tempat yang dimurnikan mengganggu pikirannya. Pasangan itu berbalik sebagai satu untuk melihat celah energi besar di tengah tempat yang dimurnikan. Jiang Qinghe bangkit. Sepertinya desain transportasi diaktifkan lagi. Li Luo membungkuk lebih jauh dengan lega. Akhirnya, keluar dari tempat yang mengerikan ini. Mereka telah berada di Gua Umbra selama sekitar 1 bulan sekarang. Itu telah mengambil korban mental yang berat pada mereka, terutama semburan heroik terakhirnya. Jika dia mengacau, semuanya akan menjadi zombie. Dengan menghindari krisis besar seperti itu, pasti sekolah akan memotong spot 13 yang dimurnikan dan mengirim mereka kembali sekarang. Akhirnya setelah beberapa penangguhan, aku ingin tahu apakah kepala sekolah mengabulkan permintaanku, Li Luo berpikir dalam hati. 100.000 poin. Meskipun ada kemungkinan bahwa jarak gabungan mereka kali ini mungkin mencapai 100.000 poin, dia tidak ingin menyia-nyiakan poin Jiang Qinghe. Dia membutuhkan banyak sumber daya kultivasi juga. Di menara tinggi di tempat yang dimurnikan.
Kilatan ungu kembar mengumumkan kedatangan dua mentor yang kuat. Mentor Qichan, mentor Shen Jinxiao. Mereka bersorak. Kain kasa di wajah Qichan tidak menyembunyikan kerutan yang dalam di alisnya saat dia bergegas. Pasukannya ada di sini. Jika sesuatu terjadi pada mereka, dia akan hancur. Adapun Shen Jinxiao, dia secara kebetulan kembali ke sekolah pada saat yang sama, dan keduanya bergegas. Kerutannya sedikit mereda ketika dia melihat menara itu masih berdiri. Jika tempat yang dimurnikan masih berdiri, mungkin tidak semuanya hilang. Kerutannya semakin mereda ketika dia melihat Gong Senjun dan putri pertama. Suasana hatinya terangkat. Jika mereka ada di sini, bahkan musuh kelas bencana surgawi dapat ditangani. Senjun, Luan Yu, apakah kelas bencana surgawi telah diurus? Shen Jinxiao bertanya dengan ringan. Mereka mengangguk. Korban, Shen Jinxiao bertanya lebih serius. Beberapa, jawab putri pertama. Tapi semuanya terkendali. Kami beruntung kamu berhasil tepat waktu, kata Shen Jinxiao. Kamu telah menghindari bencana besar, dan sekolah pasti akan memberimu hadiah. Ekspresi aneh menyambutnya. Mentor Shen, aku tidak akan berani mencuri pujian. Sebenarnya, Li Luo sudah mengurus semuanya saat aku tiba. Qichan dan Shen Jinxiao menatap putri pertama, tercengang. Li Luo, Qichan dan Shen Jinxiao berseru tidak percaya. Jika bukan karena fakta bahwa kata-kata itu keluar dari putri pertama yang tampak sangat waras, mereka mungkin akan menganggapnya sebagai lelucon. Mereka menatap bingung padanya sejenak. Melihat dua mentor semangat ungu terkejut, hati putri pertama bergerak dengan sedikit kepentingan diri sendiri. Tapi dia memiringkan kepalanya. Ya, mentor, sebenarnya, Li Luo yang melakukan semuanya. Ketika aku tiba, dia sudah mengendalikan situasi. Dia adalah orang yang paling banyak melakukan, sementara yang kami lakukan hanyalah sampai di sini. Petik 2. Qichan memandang Gong Senjun untuk konfirmasi, aku tiba lebih lambat dari Luan Yu. Dia mengangkat bahu. Binatang roh sudah disegel pada saat aku tiba. Binatang roh yang hebat. Qichan dan Shen Jinxiao muncul dari keterkejutan mereka hanya untuk dilempar kembali ke bawah. Terutama yang terakhir. Apa yang terjadi di sini? Bukankah itu monster kelas bencana surgawi? Mengapa ini tentang binatang roh? Apa yang sedang terjadi? Putri pertama menjelaskan situasinya, termasuk godaan Li Luo terhadap binatang berekor 3 dari zona terlarang untuk melawan monster kelas bencana surgawi. Pada akhirnya, dia telah menyegel binatang berekor 3 itu dengan bantuan segel kepala sekolah. Semua mentor tercengang, termasuk dua mentor semangat ungu. Dia bisa melakukan itu. Apa yang merasuki Li Luo hingga membuatnya memprovokasi monster itu? Apakah dia tidak takut mereka berdua akan berbalik padanya? Dia pasti punya nyali untuk otaknya. Juga, dia memiliki keberuntungan yang luar biasa. Dengan dukungan segel kepala sekolah. Pikiran itu tidak pernah terpikirkan oleh mereka sebelumnya. Yang paling menakutkan dari semuanya, dia benar-benar berhasil melakukannya. Dia sendirian memecahkan seluruh krisis ini. Jika bukan karena rencana gilanya, mereka mungkin akan tiba di lokasi yang dipenuhi dengan yang lain, dan tidak ada yang selamat. Gumaman menyetujui pecah di antara para mentor. Qichan tersenyum cukup lebar sekarang. Hal-hal telah berjalan jauh lebih baik dari yang diharapkan. Anak itu Li Luo membusungkan dadanya dengan bangga. Li Luo telah melakukan pekerjaan yang hebat kali ini, kata Shen Jinxiao. Bawa kami untuk melihat binatang roh agung yang tersegel. Meskipun kita berada di tempat yang dimurnikan, yang terbaik adalah berhati-hati. Petik 2. Putri pertama dan Gong Senjun membungkuk, memimpin mereka ke sorak-sorai umum dan tepuk tangan saat mereka pergi menuju ke patung. Shen Jinxiao dan Qichan melihat patung itu. Memang, itu serigala surgawi berekor 3 dari zona terlarang. Aku mendengar bahwa itu sudah dekat dengan tahap adipati. Jika berhasil, sekolah mungkin akan memilih untuk menyerahkan tempat ini sepenuhnya. Ada baiknya itu disegel sebelum itu, komentar Qichan. Shen Jinxiao sedang melihat prasasti dengan cermat. Itu memang lingkungan yang kuat, dan kekuatan itu memiliki cita rasa yang akrab, yaitu kepala sekolah. Shen Jinxiao tiba-tiba melangkah maju, kekuatan resonansinya berderak. Serigala surgawi berekor 3 adalah binatang yang cerdik. Demi keamanan, kita harus melepaskannya sekarang, dan kemudian kamu dan aku harus menghancurkannya. Gerakan tiba-tiba Shen Jinxiao membuat para siswa berhamburan mundur dengan waspada. Meskipun ada dua mentor semangat ungu yang hadir, serigala surgawi berekor 3 akan mengamuk begitu dilepaskan. Mungkin ada korban jika itu menjadi liar.
Qi Chan terkejut. Dia akan menolak, tetapi Shen Jinxiao ada benarnya. Rasanya tidak aman untuk meninggalkan binatang seperti itu hidup-hidup di sini di tempat yang dimurnikan. Dia tidak keberatan. Tunggu. Mereka menoleh ke arah teriakan itu, dan melihat Li Luo dan Jiang Qinghe mendorong keluar dari kerumunan. Li Luo yang berteriak, "Li Luo, kita akan menghabisi serigala untuk selamanya. Apakah kamu memiliki keberatan?" kata Shen Jinxiao. Li Luo pertama-tama membungkuk dengan sopan kepada Qi Chan, lalu kembali ke Shen Jinxiao sambil tersenyum. "Jangan terburu-buru, Mentor Shen. Segel itu tidak bisa disentuh." "Oh, dan mengapa tidak?" Shen Jinxiao berkata sambil tersenyum. "Li Luo, aku tahu kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat, dan segel itu juga hasil karyamu. Tapi meninggalkan binatang itu di sini adalah bom waktu. Menghancurkannya adalah cara terbaik." Siswa lain mengangguk. Sebuah segel adalah solusi sementara. Jika binatang itu bisa dibunuh sekali dan untuk selamanya, itu akan lebih melegakan. Li Luo bersumpah dalam hati. Tidak ada serigala surgawi berekor 3 di batu itu. Bagaimana dia menjelaskannya jika Shen Jinxiao membukanya? Seluruh situasinya bisa bergemuruh, begitu saja. Sial, Jinxiao ini benar-benar menyebalkan, bahkan saat dia tidak berusaha. Ketika aku tumbuh lebih kuat, aku akan menghancurkanmu seperti serangga. Li Luo berbicara dengan tenang. Kami tidak bisa menghancurkannya karena kepala sekolah mengatakan demikian. Untuk alasannya, aku juga tidak tahu. Anda bisa bertanya kepada kepala sekolah sendiri. Petik 2. Dia cukup senang untuk menanggung beban pembuktian. Shen Jinxiao mungkin tidak akan kabur dan memverifikasi sesuatu. Bahkan jika dia melakukannya, kepala sekolah mungkin akan melindunginya. Kepala sekolah. Itu memang nama yang berguna untuk digunakan, dan nama yang sangat kuat. Para siswa langsung menerima kata-katanya, karena kepala sekolah seperti dewa bagi mereka. Karena dia telah memilih untuk bekerja melalui Li Luo dan segelnya, masuk akal bahwa dia juga akan meninggalkan peringatan atau nasihat apapun kepada Li Luo tentang segel itu. Shen Jinxiao mengerutkan kening. Li Luo memang memainkan kartu yang kuat, yang tidak bisa dia lawan. Tetap saja, dia merasa itu mencurigakan. Tidak ada alasan mengapa kepala sekolah akan memberikan instruksi seperti itu. Jika itu yang dikatakan kepala sekolah, Qi Chan berkomentar dengan netral, maka biarkan saja untuk saat ini. Dia juga merasa aneh, tetapi ketika Shen Jinxiao dan Li Luo bentrok, dia selalu lebih suka berpihak pada yang terakhir. Dia adalah muridnya sendiri, dan Shen Jinxiao adalah bajingannya. Shen Jinxiao memberinya tatapan kebencian yang mendalam, tetapi dia akhirnya mengakuinya. Sesuai keinginanmu. Dia tidak terlalu memikirkannya, mengabaikannya karena Li Luo ingin meninggalkan beberapa kenang-kenangan dari mahkota kejayaannya di sini untuk diidolakan oleh para siswa. Dan tubuh kelas bencana surgawi. Shen Jinxiao bertanya. Bagaimana dengan itu sekarang? Li Luo berkata dengan kesal. Itu Qi Chan yang menjawab. Untuk orang lain dari kelas itu, mereka meninggalkan korupsi bahkan ketika mereka mati. Sisanya perlu dibersihkan dengan benar. Terutama karena yang ini mati di dekat tempat yang dimurnikan. Petik 2. Kalau begitu, Li Luo menunjukkannya. Entah bagaimana, dia selalu paranoid setiap kali Shen Jinxiao terlibat. Mungkin dia terlalu sensitif. Shen Jinxiao mengabaikan Li Luo, melewatinya ke area yang telah ditunjukkannya. Dengan gelombang kekuatan resonansi yang kuat, dia menguapkan semua kabut hitam yang tersisa dan menjelajahi tanah dari semua jejak korupsi. Di belakangnya, Li Luo memandang dengan kecurigaan yang dalam. Entah bagaimana itu tampak seperti seorang kriminal yang membersihkan TKP. Shen Jinxiao berbalik ke arah mereka. Mentor Shen, bukankah agak aneh bahwa monster kelas bencana surgawi akan muncul di sini? Li Luo tiba-tiba bertanya. Aku ingin tahu apakah ada potensi untuk penyelidikan. Seseorang yang bekerja dalam bayang-bayang untuk mengeluarkannya, misalnya. Wajah Shen Jinxiao netral saat dia melambaikan tangan dengan malas. Anak-anak muda seharusnya tidak tersesat dalam kemewahan mereka. Jumlah monster kelas bencana surgawi yang muncul di pinggiran Gua Umbra sangat rendah, tetapi tidak nol. Ada masalah yang lebih besar untuk ditangani di bagian yang lebih dalam dari Gua Umbra, dan tidak ada yang punya waktu atau kesabaran untuk melakukan penyelidikan yang tidak berdasar seperti itu. Kalian semua harus bersiap untuk pergi, katanya, berbicara kepada para siswa secara umum. Misi pembersihan kalian selesai, dan kalian dapat kembali ke sekolah untuk memulihkan diri. Dia berbalik, melangkah ke tengah tempat yang dimurnikan.
Para siswa bersorak mendengar pengumumannya. Di antara sorakan mereka adalah sering menyebut nama Li Luo. Kelopak mata Shen Jinxiao berkedut karena iritasi. Dia tidak hanya gagal mencapai tujuannya, dia bahkan membawa reputasi Li Luo ke tingkat yang lebih tinggi. Apa yang mengganggu? Hanya pengalaman brutal dan gelap Gua Umbra yang bisa membuat mereka sangat mendambakan kedamaian. Yang mereka inginkan pada saat ini adalah saat tanpa ancaman kematian yang menggantung di atas kepala mereka setiap saat, dengan mimpi buruk mereka menjadi nyata di sekitar mereka. Bukan hanya Li Luo, semua siswa lain menikmati kedamaian dengan mata tertutup, hanya duduk dengan gembira dan menikmatinya. Li Luo memutar kepalanya untuk berkomentar kepada Jiang Qinghe, semua umat manusia harus berterima kasih kepada perguruan tinggi Astral Sage atas kehidupan damai mereka di sini di kerajaan Xia. Dia tidak tahu tentang itu sebelumnya, nyawa yang mereka bayar setiap tahun untuk menjaga monster agar tidak mendekat. Sepertinya perguruan tinggi Astral Sage adalah pelindung besar kerajaan Xia, sedangkan istana hanyalah penguasa. Secara pribadi, dia merasa perguruan tinggi Astral Sage adalah yang paling mulia di kerajaan Xia juga. Jiang Qinghe menyetujui hal ini. Terlepas dari apakah perguruan tinggi Astral Sage memiliki agenda lain, kesediaan mereka untuk mengorbankan begitu banyak sumber daya, kehidupan siswa, dan bahkan nyawa guru untuk menjaga agar Gua Umbra tetap berada di tempatnya, pantas mendapatkan tempatnya dalam buku-buku sejarah yang bagus. Di dekatnya, aliran siswa yang tak ada habisnya terus berbaris keluar dari pintu kayu, termasuk banyak yang berada di tempat yang sama dengan Li Luo dan yang lainnya. Siswa di tempat suci lainnya juga telah menyelesaikan misi pembersihan mereka, dan mulai keluar dari Gua Umbra. Halaman itu keras dengan suara lega yang bahagia. Untuk saat ini, tidak ada yang diizinkan pergi. Para siswa dikawal ketat oleh banyak mentor. Setiap keluar Gua Umbra pasti ada pengecekan untuk bahaya sisa korosi yang mungkin terbawa. Beberapa siswa mungkin tidak sadar rusak setelah melawan monster untuk waktu yang lama. Jika tidak dideteksi sejak dini, korosi akan semakin dalam, yang berujung pada konsekuensi yang membawa malapetaka. Itulah mengapa pemeriksaan korosi sangat penting setiap saat. Dua mentor semangat ungu naik ke udara di atas mereka, dan tiba-tiba ada semburan cahaya yang terpisah menjadi benang energi individu, menjangkau mereka. Benang energi itu sedingin es, dan pada saat yang sama membuat mereka semua merasa sangat santai. Ketika tubuh rileks, hal-hal yang tersembunyi akan terungkap. Ada teriakan kaget ketika seorang siswa mulai memberontak dan meronta-ronta. Kabut hitam mulai muncul di sekitar wajahnya, memutar ekspresinya. Dia telah terkorosi. Dari petunjuk pertama hitam, mentor berkumpul pada dirinya, dengan cepat menahannya dan kemudian membawanya keluar dari halaman. Korosi pada tes ini biasanya tidak terlalu serius. Setelah beberapa waktu pemurnian, mereka akan baik-baik saja. Siswa itu mungkin akan menghabiskan beberapa minggu ke depan di ruang pemurnian. Setelah penemuan pertama, ada beberapa siswa lagi yang terungkap terpapar korosi, tetapi mereka semua ditundukkan dan digiring pergi pada waktu yang tepat. Akhirnya dua mentor semangat ungu mendarat kembali di tanah, menyeka benang energi, pengecekan sudah berakhir. Banyak siswa merasa kelegaan menyelimuti mereka. Li Luo juga merasa lega, tetapi ketika dia menoleh ke Jiang Qinghe, dia melihat bahwa wajahnya masih agak serius. Belum selesai. Tunggu dan lihat. Kedua mentor semangat ungu berjalan ke depan kerumunan. Selamat dari misi pembersihan ini. Kami semua sangat senang melihat kalian masing-masing berhasil kembali. Tapi, tidak semua dari kalian ada di sini. Beberapa siswa akan selamanya merana di Gua Umbra. Kerumunan segera terdiam, ekspresi muram di wajah-wajah muda. Masing-masing dari mereka membiarkan kesedihan mereka muncul ke permukaan. Banyak siswa yang akrab dengan mereka telah meninggal. Mungkin sebulan yang lalu, mereka tanum dan bersenang-senang bersama. Sekarang mereka tidak akan pernah melihat mereka lagi. Beberapa terisak pelan pada diri mereka sendiri. Kedua mentor semangat ungu mulai berbicara lagi, kali ini memanggil nama mereka yang telah jatuh. Aula Bintang 2, Chen Zhen. Aula Bintang 2, Liu Ming'er. Aula Bintang 3, Meng Qi. Saat setiap nama dibacakan, sedikit cahaya keluar dari lengan kedua mentor. Itu sebenarnya adalah daun yang bersinar, di mana nama itu tertulis. Daun-daun itu melayang di sepanjang pohon kekuatan resonansi dan mengikatkan diri mereka ke cabang yang terbuka dengan kuat. Li Luo mengerti dalam sekejap. Setiap daun di pohon mewakili seorang siswa yang tewas dalam perang melawan Gua Umbra. Selama bertahun-tahun, perguruan tinggi Astral Sage telah membangun simbol agung namun mengerikan dalam perlawanan terhadap Gua Umbra.
Akhirnya, daun terakhir dilampirkan ke pohon kekuatan resonansi, dan kedua mentor itu menundukkan kepala mereka, berbicara dengan sungguh-sungguh bersama dalam doa yang tenang. Semoga rasa takut hilang. Semoga kita panjang umur. Para siswa bergema dengan patuh setelah mereka. Semoga rasa takut hilang. Semoga kita berumur panjang. Li Luo mendongak ke pohon. Itu hanyalah batu nisan baginya sekarang. Mengapa sekolah tidak mengundang ahli lain dari kerajaan Xia untuk menangani Gua Umbra? Tentunya kerugiannya akan lebih sedikit seperti itu. Petik 2. Pertama, siswa yang masuk perguruan tinggi Astral Sage adalah yang terbaik, dan sisa kerajaan Xia mungkin tidak sesuai dengan standar mereka, jawab Jiang Qinghe. Selain itu, siswa mungkin lebih muda, tetapi hati mereka biasanya sedikit lebih murni. Kita tidak kebal terhadap korosi, tetapi dibandingkan dengan para ahli di luar, yang telah menggelapkan kepribadian mereka di dunia berpasir, siswa memiliki peluang lebih rendah untuk dikorosi. Secara pribadi, mentorku memberitahuku bahwa perguruan tinggi Astral Sage pernah menjangkau para ahli lain ini pada saat dibutuhkan. Mereka memang lebih kuat dari para siswa, tetapi mereka jauh lebih mudah rusak dan berbalik. Secara keseluruhan, mereka menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Itulah mengapa sekolah selalu sangat berhati-hati dalam mengundang ahli dari luar untuk membantu. Tidak heran sekolah akan terus membayar harga yang mengerikan ini setiap tahun, karena tidak punya pilihan. Tentu saja, sementara keadaan sebagian besar terkendali, sekolah tidak perlu meminta bantuan. Adapun kematian, mereka disesalkan tetapi juga tak terhindarkan. Li Luo merasa simpati pada pelayat di sekelilingnya. Tiba-tiba, aku benar-benar ingin mendapatkan cawan suci tulang naga untuk perguruan tinggi Astral Sage. Dengan cawan suci, mereka tidak akan menghadapi kematian setidaknya selama 4 tahun. Meskipun ini berarti bahwa beberapa sekolah lain kemudian harus berjuang tanpa obat mujarab, Li Luo tidak cukup sebagai Saint untuk peduli sejauh itu. Yang bisa dia kelola hanyalah berkontribusi pada peningkatan perguruan tinggi Astral Sage. Setelah pemakaman selesai, para mentor semangat ungu pergi, dan suasana hati yang pedih berangsur-angsur terangkat. Selain tahun-tahun pertama seperti Li Luo, siswa lain telah melalui ini setidaknya sekali, sehingga mereka dapat bangkit kembali dengan ketahanan. Banyak dari mereka pergi sudah menantikan masa depan mereka, mendiskusikan berita dan hasil dari perjalanan Gua Umbra mereka. Berita tentang tempat yang dimurnikan 13 menyebar ke yang lain, dengan nama Li Luo dan Jiang Qinghe keras bercampur. Semua orang mendengar bahwa mereka telah ditargetkan oleh monster kelas bencana surgawi. Itu berita yang cukup sensasional. Semua siswa tahu betapa menakutkannya monster kelas bencana surgawi. Ditargetkan oleh seseorang bisa mengeja malapetaka untuk seluruh tempat yang dimurnikan. Li Luo dan Jiang Qinghe bahkan belum berhasil keluar dari halaman sebelum sesosok tubuh menabrak mereka. Li Luo, kamu baik-baik saja. Lu Qinger datang mencarinya begitu dia mendengar berita itu. Melihat wajahnya yang cantik tegang karena kecemasan, Li Luo memberinya senyum meyakinkan, sangat sehat, seperti yang kamu lihat. Junior Qinger begitu sangat memperhatikan Li Luo, kata Jiang Qinghe. Lu Qinger menatap matanya dengan tepat, aku selalu sangat peduli dengan teman-temanku. Dan aku senang untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatianmu atas nama Li Luo. Bukan apa-apa, kata Lu Qinger dengan senyum tipis. Li Luo merasa ada sesuatu yang aneh terjadi di antara keduanya, tapi Lu Qinger melangkah pergi dengan tergesa-gesa sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Beberapa siswa Aula Bintang 2 menyaksikan pertukaran itu. Li Luo, kamu jauh lebih kuat sekarang. Terdengar suara keras dan nyaring. Qin Zulu. Li Luo tersenyum dan mengangguk, kurasa aku sudah tumbuh sedikit. Matanya melebar saat dia melihat Qin Zulu dengan benar. Kamu, di pola ketiga juga. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan resonansi Qin Zulu jauh lebih kuat dari sebelumnya juga. Bahkan, dia merasa bahwa orang ini sudah berada di batas pola ketiga, siap untuk menerobos ke pola keempat kapan saja. Tapi itu tidak mengejutkan. Dia adalah pola kedua saat Li Luo masih berbunga atas. Li Luo telah berhasil memperpendek jarak berkat Danau Onyx, tapi dia belum sepenuhnya menutupnya. Dia pergi berburu monster erosi kulit putih sendirian sepanjang waktu di Gua Umbra. Dia hampir mati beberapa kali, Lu Qinger menjelaskan. Dia telah berlama-lama ketika dia melihat pemimpinnya berjalan mendekat. Li Luo menggigit lidahnya. Orang ini adalah orang gila. Bahkan ketika yang lain khawatir. Li Luo, kapan kita bisa bertarung? Kamu satu-satunya lawan yang layak di Aula Bintang 1 sekarang, kata Qin Zulu, matanya menyala cerah karena kegembiraan.
Meskipun Li Luo kuat sebelumnya, perbedaan tahap kultivasi telah meninggalkannya. Tapi sekarang Li Luo juga merupakan pola ketiga. Pertempuran mereka akan menjadi legendaris. Dia sudah lama ingin menghadapi resonansi ganda dalam pertempuran. Li Luo merasa sedikit tidak nyaman karena ditatap begitu lapar oleh manusia buas ini. Suatu hari nanti, aku yakin. Qin Zulu hendak menekannya, tapi tiba-tiba terdengar raungan keras dari belakang. Li Luo. Oh, Li Luo, saudaraku yang paling baik. Li Luo merengut saat dia menoleh ke suara yang dikenalnya. Apakah kamu menangis? Dia bertanya pada Yulang yang terseduh-seduh. Yulang menyeka air matanya saat dia terhuyung-huyung ke arah Li Luo dengan lega. Saudaraku, aku khawatir setengah mati ketika aku mendengarmu bertemu dengan monster kelas bencana surgawi. Dia menepuk bahu Li Luo dan kemudian menoleh ke Bai Mengmeng di sampingnya. Mengmeng, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Apakah kamu membutuhkanku untuk memeriksa tubuhmu? Petik 2, petik 2. Bajingan mesum, apakah kamu benar-benar mengkhawatirkanku? Bai Mengmeng memandang Yulang sekali, lalu menjauh sampai Li Luo melindunginya darinya. Yulang mulai mengayunkan Li Luo ketika suara tajam lainnya memotong. Minggir. Dia berbalik dengan marah, tetapi kemudian dia mundur ketika dia melihat Bai Doudou menginjak. Jadi, kalian benar-benar bertemu dengan monster kelas bencana surgawi. Li Luo mengangguk. Karena kamu masih hidup, maka kamu pasti diperlakukan dengan lembut oleh senior Jiang Kan. Katanya dengan mengedipkan mata dan menyenggol. Li Luo mengabaikannya. Dan aku dengar kamu memeras banyak esensi kerajaan. Apakah kamu kekurangannya? Aku ingin meminjamkanmu sebotol. Tetapi aku harus mengatakannya terlebih dahulu, kamu harus mengembalikannya pada akhirnya. Sulit bagiku untuk mendapatkan poin juga, kata Yulang. Li Luo terkejut bahwa kabar pembayaran esensi kerajaannya di Danau Onyx telah menyebar sejauh ini. Dan bagaimana itu bisa menjadi pemerasan? Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Simpan untuk dirimu sendiri, aku memiliki apa yang aku butuhkan. Yulang mungkin tipe pria yang santai, tapi dia sangat setia pada teman-temannya. Sebotol esensi kerajaan adalah 5.000 poin. Mungkin tidak banyak untuk Li Luo, tapi mungkin itu adalah total tabungan Yulang sejauh ini dalam setengah tahun terakhir. Meskipun menara pemurnian di spot nomor 13 semuanya menjadi gelap kembali karena monster kelas bencana surgawi, sekolah tidak menganggapnya sebagai kegagalan, tetapi memberikan poin menurut catatan peta. Yang berarti bahkan tanpa hadiah tambahan, Li Luo dibanjiri poin. Sementara itu, Bai Doudou telah mengambil tangan adik perempuannya. Perutnya terasa mual karena ketakutan ketika dia pertama kali mendengar bahwa monster kelas bencana surgawi telah muncul di tempat saudara perempuan tercintanya berada. Senior Jiang, terima kasih banyak untukmu, kata Bai Doudou dengan perasaan yang dalam. Tentunya dia adalah alasan Bai Mengmeng dan yang lainnya kembali dengan selamat. Bai Mengmeng terkikik. Kak, Senior Jiang melakukan banyak hal, tetapi pemimpinku yang paling banyak melakukannya. Dialah yang menyegel binatang roh besar monster kelas bencana surgawi pada akhirnya juga. Petik 2. Bai Doudou dan Yulang hampir terjatuh, sementara Lu Qinger dan Qin Zulu menatap Li Luo dengan ekspresi yang sama. Bai Mengmeng dengan bangga menceritakan keseluruhan cerita kepada mereka. Reaksi mereka sudah bisa ditebak. Li Luo adalah orang yang memecahkan krisis di spot 13 yang dimurnikan. Li Luo melambaikannya dengan rendah hati. Aku hanya melakukan seperti yang seharusnya, aku mungkin telah mempertaruhkan hidupku, tetapi untuk kehidupan rekan-rekanku, aku bersedia melakukannya. Selain itu, aku pikir sekolah akan mengakui kontribusiku. Dia memberi Yulang sodokkan siku ke tulang rusuknya, paham. Dipahami sepenuhnya, bos, kata Yulang tanpa henti. Sekolah pasti akan memberimu hadiah yang banyak, sebagaimana seharusnya. Dan jika tidak, bahkan pengamat yang rendah hati sepertiku akan menjadi sangat marah. Kami akan memulai protes dan hal-hal semacam itu. Aku pikir ini harus bernilai setidaknya 30.000 poin. Li Luo batuk. Mimpi lebih besar, anak muda. 50.000 poin. Kamu sangat konservatif, anak muda. Yulang menatapnya. Seberapa serakah orang ini? Tidakkah kamu takut sekolah akan mengeluarkanmu karena perampokan siang hari? 100.000. Li Luo mengangguk puas, memberi Yulang anggukan setuju, aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu. Karena dia tidak tahu apakah kepala sekolah benar-benar akan mengabulkan permintaannya atau tidak, dia juga harus menyalakan api di sisinya. Tetap saja,
Yang terbaik bukanlah dia yang melakukannya secara pribadi. Disitulah Yulang masuk. Saudaraku yang paling baik, lakukan ini untukku, dan aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan juga. Setelah diskusi singkat dan rahasia dengan Yulang tentang detailnya, Li Luo mendongak untuk melihat orang lain memanggilnya lagi. Kali ini Yan Lingqing. Jiang Qinghe menarik perhatiannya. Pergi ke Lingqing dulu, ada berita. Apa itu? Apakah kamu tidak khawatir tentang bagaimana memperluas villa sungai kecil? Beberapa perajin resonansi tingkat tinggi akan lulus tahun ini, dia tersenyum. Mata Li Luo berbinar. Aula pengrajin resonansi perguruan tinggi Astral Sage memiliki bakat terbaik dan tercerdas. Mereka yang lulus setiap tahun akan menjadi target utama. Dia sudah lama bermimpi menyambar mereka. Dengan perajin resonansi berkualitas tinggi, villa sungai kecil akan berada di jalur yang benar menuju keberuntungan. Villa sungai kecil yang lebih kuat berarti rumah Luolan yang lebih kuat. Tentu saja, ini berarti pertahanan bangsal yang lebih kuat, yang akan menjadi sangat penting ketika tegoncangan datang ke rumah Luolan dalam waktu setengah tahun. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Angin sepoi-sepoi yang sejuk melenggang malas melalui udara malam yang damai di perguruan tinggi Astral Sage. Di sebuah kedai di kampus. Kedai ini hanya dibuka untuk bisnis untuk sementara waktu setelah gua Umbra dibuka. Itu ada di sana bagi siswa untuk melepaskan penat setelah pengalaman yang sangat menegangkan. Kedai menjual minuman khusus yang disebut Bir Apits, terbuat dari serangga aneh yang ditemukan di pohon kekuatan resonansi. Sekresinya diolah menjadi minuman yang memiliki efek menenangkan yang kuat. Di dekat jendela duduk Li Luo, Jiang Qinghe, dan Yan Lingqing. Li Luo mengangkat ketel untuk menuangkan lebih banyak cairan hijau ke dalam cangkir kedua gadis itu sebelum mengisinya sendiri. Dia menahan minuman itu di mulutnya sejenak untuk menikmati efek uniknya, lalu menelannya. Sebuah simpul ketegangan yang dia tidak tahu telah terurai dengan sendirinya. Aku mendengar kalian berdua menghadapi monster kelas bencana surgawi di spot 13, aku khawatir setengah mati, kata Yan Lingqing, tangannya masih erat di tangan Jiang Qinghe. Jiang Qinghe tersenyum. Kakak Lingqing, bakat mana yang kamu undang malam ini? Li Luo memotong langsung ke percakapan. Senior Li Bi. Dia adalah salah satu pengrajin kelas 5 yang langka di aula pengrajin resonansi, dan dia juga memiliki reputasi yang cukup baik. Jika kamu bisa membawanya ke villa sungai kecil, banyak orang akan mengikuti, kata Yan Lingqing dengan nada puas. Pengrajin resonansi kelas 5, Li Luo hampir meneteskan air liur, dan minuman di hadapannya bukanlah alasannya. Hanya aula pengrajin resonansi yang bisa menarik bakat seperti pengrajin kelas 5, yang akan menjadi keuntungan besar bagi salah satu villa teratas di kerajaan Xia. Jika dia mau datang ke villa sungai kecil, aku bahkan akan memberinya posisi presiden, kata Li Luo dengan keserakahan yang tak terselubung. Lagi pula, presiden sebelumnya, Han Zi, yang telah diburu oleh villa rawa besar, juga adalah seorang seniman kelas 5. Seorang seniman setingkat itu dianggap sangat layak dihargai bahkan di 10 villa teratas. Dengan asumsi dia bahkan menginginkan posisi itu, kata Jiang Qinghe, menyesap minumannya dengan senang hati. Itu benar, operasi skala kecil seperti villa sungai kecil tidak terlalu menarik, Yan Lingqing mengakui. Senior Li Bi hanya setuju untuk mendengarkanku, tapi aku pikir satu-satunya hal yang mungkin menarik minatnya adalah sumber air rahasia kelas 7 atas kita. Itu satu-satunya hal yang bisa kita tawarkan, dan itu bahkan tidak pernah terdengar di antara villa-villa teratas. Jadi, dia terdiam tanpa banyak harapan. Li Luo mengerti. Sulit untuk membujuk seorang Buddha Agung untuk menetap di alam semesta kecil seperti milik mereka. Dia bahkan bukan teman atau anggota keluarga mereka, jadi tidak ada alasan baginya untuk mengambil risiko seperti itu di masa depannya dan tetap bersama mereka. Di villa tingkat atas, dia bisa bergaul dengan pengrajin yang lebih terampil dan meningkatkan dirinya sendiri. Juga akan ada formula berkualitas lebih tinggi untuk dia praktikkan. Villa sungai kecil adalah gurun tandus dibandingkan dengan banyaknya peluang yang subur. Kita akan melakukan yang terbaik, kata Jiang Qinghe dengan tenang. Jika tamu mereka sama sekali tidak tertarik, mereka tidak bisa menahannya dengan todongan pedang dan membuatnya bergabung. Ini semua salahmu, kata Yan Lingqing dengan tamparan keras ke pergelangan tangan Jiang Qinghe. Maafkan saya, Jiang Qinghe tertawa. Dengan resonansi cahaya kelas 9, kamu akan menjadi seniman kelas 6 sekarang. Kamu akan menjadi ahli resonansi nomor 1 di kerajaan Xia, dan kemudian villa sungai kecil tidak akan memiliki masalah lagi. Sungguh membuang-buang bakat, gerutu Yan Lingqing. Jiang Qinghe tersenyum tapi tidak menjawab.
Apa yang bisa dicapai oleh ahli resonansi kelas 6? Bisakah dia memperbaiki krisis yang dialami House Luolan? Pengrajin resonansi memiliki status, tetapi itu hanya cukup untuk membuat kekuatan mengadili mereka. Dia lebih suka menggunakan kekuatan itu untuk dirinya sendiri. Dia ingin menjadi ahli sejati dengan kekuatannya sendiri, bukan membelinya dengan cairan roh dan cahaya pemurni. Itu tidak seperti dia. Itulah sebabnya dia membawa resonansi cahaya kelas 9 ke jalur kultivasi. Li Luo tidak berkomentar. Dia memahami pilihan itu dengan baik. Mungkin jika orang tuanya masih ada dan sehat di rumah Luolan, Jiang Qinghe mungkin telah menjadi ahli resonansi. Tapi sejak kepergian mereka, Jiang Qinghe telah memikul beban rumah, beban yang tidak dapat ditanggung oleh Li Luo dengan istananya yang kosong. Dia memiliki kemewahan baik waktu maupun energi untuk membuat karya. Dia sendiri hanya memilih menjadi pengrajin karena cara resonansi yang diperolehnya berkembang. Kalau tidak, dia akan memberi disiplin tempat yang luas juga. Saat mereka berbicara, sosok tinggi dan ramping berhenti di pintu kedai. Dia mengenakan kemeja biru, pakaian sederhana yang tidak mengalihkan perhatian dari kecantikannya yang segar. Rambutnya dipotong pendek dengan gaya yang praktis. Yan Lingqing melompat untuk melambai padanya. Dia mendekat, dan Yan Lingqing meraih tangannya dengan senyum penuh semangat, mengantarnya ke tempat duduk. Ini Senior Li Bi. Aku yakin Jiang Qinghe tidak perlu diperkenalkan. Dan itu adalah Li Luo, kata Yan Lingqing, menunjuk kedua lainnya. Li Bi tersenyum pada Jiang Qinghe. Nama junior Jiang terngiang di setiap telinga. Bakatmu luar biasa. Petik 2. Senior Li terlalu baik, kata Jiang Qinghe dengan senyum ramah kepada seniornya di Aula Bintang 4. Li Bi mengangguk sedikit ke arah Li Luo. Junior Li Luo. Netral, tanpa kesejukan atau kehangatan. Senior Li Bi. Li Luo menanggapi dengan baik dengan senyum menawan. Karena mereka ada di sini untuk memenangkan hatinya, dia harus melakukan pesona jantannya sendiri. Apakah itu berhasil atau tidak, dia siap untuk menggunakan semua yang dia miliki. Mereka semua tenang, Yan Lingqing hidup dan ceria. Setelah mengobrol sebentar, Li Bi akhirnya mengangkat topik itu sendiri. Aku mendengar bahwa Villa Sungai Kecil memiliki sumber air rahasia kelas 7 atas, katanya, menatap langsung ke Jiang Qinghe dan Li Luo. Jiang Qinghe melirik Li Luo dan kemudian mengangguk, mengambil botol dari lipatan pakaiannya. Dia menawarkannya kepada Li Bi sambil tersenyum, kamu tidak salah dengar. Ini bukan rahasia. Li Bi memeriksanya dengan hati-hati, lalu membukanya dan mengeluarkan setetes dengan manipulasi halus dari kekuatan resonansinya. Mencelupkan seutas kekuatan, dia membungkusnya dengan hati-hati di sekitar sampel sumber air. Matanya sedikit melebar. Ini memang kelas 7 atas. Itu pasti rahasia di balik kebangkitan Villa Sungai Kecil dalam setengah tahun terakhir. Dia meletakkan botolnya dan berbalik menghadap Li Luo. Tapi Villa Sungai Kecil penuh dengan kelemahan. Tidak ada pengrajin besar untuk menahannya. Juga tidak memiliki formula bintang tinggi. Sumber air yang kuat adalah awal yang baik, tetapi itu adalah percikan yang kuat tanpa kayu bakar. Villa Sungai Kecil tidak dapat bersaing dengan villa-villa elit lainnya. Mereka sendiri tidak kekurangan sumber air yang kuat. Aku tidak berpikir Villa Sungai Kecil akan melangkah terlalu jauh. Aku juga tidak berpikir bahwa aku dalam posisi untuk membantu kalian melangkah jauh. Dia berbicara terus terang dengan mereka dan tersenyum kecil, meminta maaf ke arah Jiang Qinghe dan Yan Lingqing. Aku tahu niatmu mengundangku keluar malam ini, Junior Lingqing. Maaf aku tidak bisa membantu lebih banyak, katanya sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa bergabung dengan Villa Sungai Kecil. Baik Li Luo maupun Jiang Qinghe tidak terlalu sedih dengan penolakan tersebut. Itu sudah diduga. Itu hanya bisnis antara teman sekolah, bukan sesuatu yang layak mengorbankan masa depan seseorang. Senior Li Bi, Villa Sungai Kecil penuh dengan potensi. Kami pasti akan menjadi salah satu villa terbaik di kerajaan Xia. Yan Lingqing berkata dengan reli terakhir. Mungkin apa yang kamu katakan itu benar, kata Li Bi sambil tersenyum tidak sabar. Tapi berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Saat itu, aku sudah bisa berlatih di atas. Yan Lingqing terdiam. Li Bi telah mengatakan kebenaran yang menyengat. Mengapa bertaruh pada bintang yang sedang naik daun ketika kamu sudah bisa bersinar dengan yang terbaik? Potensi adalah risiko yang tidak harus dia pertaruhkan. Dia juga tidak sedekat itu dengan Jiang Qinghe untuk membantunya. Aku minta maaf, kata Li Bi untuk melunakkan pukulannya. Aku mengerti bahwa Resonance Artificers Hall telah mengundang markas besar villa-villa terbaik untuk bertemu dalam waktu 5 hari.
Mereka bermaksud untuk membiarkan mereka bertemu dengan para seniman yang lulus untuk membangun jaringan. Villa yang diundang tidak akan melewatkan kesempatan merekrut yang terbaik. Mereka akan membawa permainan terbaik mereka untuk menarik talenta terbaik. Jika kalian ingin membuat villa sungai kecil menjadi hebat, ini adalah kesempatan yang tidak boleh kalian lewatkan. Setiap orang yang dapat kalian rekrut akan menjadi dorongan kuat untuk barisan kalian, saran Li Bi dengan ramah. Li Luo tersentak. Sayangnya, katanya Masam, sepertinya kita belum diundang. Kai Wei tidak membawa kabar apapun. Jiang Qinghe mengangguk. Li Luo sedikit kesal. Kesempatan akan menjadi hal yang baik, tetapi mereka bahkan tidak akan memberinya kesempatan. Li Bi berhenti sejenak. Yah, bukan tidak mungkin kamu diundang. Li Luo bersemangat, mencium peluang. Senior Li Bi, apa yang kamu tahu? Undangan diputuskan oleh mentor seni tingkat tinggi, kata Li Bi sambil tersenyum penuh arti, aku tahu bahwa mentor Qi Chan adalah salah satunya. Dia adalah mentormu kan? Pergi padanya dan mohon bantuannya, aku pikir villa sungai kecil harus diizinkan untuk hadir. Petik 2. Mulut Li Luo agak kering. Harimau terselubung selalu merupakan tackle yang sulit. Terutama karena dia sangat pandai membaca pikirannya dan muncul setiap kali dia berada dalam situasi kompromi yang aneh. Tapi demi masa depan villa sungai kecil, dia bisa mengambil kesempatan itu. Aku berterima kasih kepada senior Li Bi atas saranmu, kata Li Luo dengan senyum penuh terima kasih. Bukan apa-apa, dia sepertinya akan menambahkan komentar lain tetapi kemudian memikirkannya lebih baik. Li Luo tahu juga, apakah mereka hadir atau tidak, mereka tidak akan merekrut siapapun tanpa kemampuan untuk menarik para pengrajin. Tetap saja, Li Luo punya rencana. Oh, Yan Lingqing, di sini untuk mencari bakat lagi. Suara mengejek yang tidak menyenangkan memotong percakapan mereka. Li Luo dan Jiang Qinghe berbalik dengan wajah marah untuk melihat seorang gadis berbaju hijau berjalan dengan tatapan menghina di wajahnya. Di belakangnya, sebuah meja siswa terkikik pelan, ternyata satu kelompok dengannya. Ini saranku, Mei Xuaner, jika kamu tutup mulut, tidak ada yang akan menganggap kamu dilahirkan tanpa lidah, balas Yan Lingqing dengan nada asam. Suara keras yang jarang terdengar dalam suaranya yang biasanya lembut membuat Li Luo duduk dan memperhatikan gadis bernama Mei Xuaner. Dia tidak jelek, meski tidak secantik Yan Lingqing. Perbedaan paling jelas adalah bibirnya yang tipis yang memberinya tatapan kejam. Mei Xuaner juga anggota aula pengrajin resonansi, gumam Jiang Qinghe pada Li Luo di samping. Dia lulus tahun ini, seperti Li Bi. Dia juga seorang seniman kelas 5. Aku mendengar dari Lingqing bahwa keduanya tidak akur. Ternyata, Mei Xuaner menyukai seorang senior yang menolaknya dan akhirnya mencoba merayu Lingqing, yang ditolak oleh Lingqing. Setelah itu, Mei Xuaner mulai membencinya karena cemburu dan mengadu domba dengan Lingqing. Li Luo menggelengkan kepalanya. Itu kecil. Hehehe, Yan Lingqing, berhentilah mencoba menarik semua orang yang kamu temui ke villa sungai kecil. Maksudku, ini lebih seperti kawah yang berapi-api dari apapun. Dan kamu, Li Bi, lanjutnya dengan nada bercanda, jangan biarkan omong kosong Yan Lingqing mengganggumu. Seseorang dengan bakatmu akan memiliki villa-villa teratas yang berbaris di sekitar blok untuk mendapatkanmu. Petik 2. Li Bi sedikit mengernyit. Urusanku, bukan milikmu. Dia terlalu bangga untuk digunakan untuk hinaan murahan. Selain itu, dia sudah membuat keputusan. Mei Xuaner tidak terganggu oleh ini. Li Bi hanyalah alat yang nyaman baginya untuk mengeluarkan ejekannya terhadap Yan Lingqing. Memang, kata-katanya memengaruhi gadis langsing, yang menatap tajam di balik kerah peraknya. Dan ini pasti tuan muda rumah Luolan, Li Luo, katanya, berbalik di sebelahnya. Li Luo nyaris tidak berkedip ke arahnya. Junior Li Luo, jika villa sungai kecil membutuhkan bakat, kamu selalu dapat mencoba bertanya kepadaku. Jika kamu mengusir Yan Lingqing, aku bahkan mungkin setuju untuk pergi ke villa sungai kecil. Bagaimana tentang itu? Li Luo menggaruk dagunya dengan malas. Mengganti kelas 4 dengan kelas 5. Sepertinya pertukaran yang bagus. Petik 2. Tentu saja ini pertukaran yang bagus, kata Mei Xuaner, matanya hidup dengan kesenangan yang dengki. Maaf, villa sungai kecil memiliki cara perekrutan yang agak unik, kamu tahu, kata Li Luo, menyuntikkan sedikit permintaan maaf yang tepat ke dalam nada suaranya. Bagi kami, pengrajin kelas atas hanyalah kualifikasi terpenting kedua. Bagi kami, yang paling penting adalah tingkat penampilan seseorang. Misalnya,
Wanita cantik seperti Senior Lingqing dan Senior Li Bi di sini sangat disambut. Senior Mei, kamu mungkin cukup berbakat, tetapi wajahmu terlalu biasa-biasa. Aku minta maaf untuk mengatakan bahwa Villa Sungai Kecil tidak dapat menerimamu. Tawa mendengus hampir keluar dari bibir Li Bi, dan tawa Yan Lingqing sendiri juga naik. Wajah Mei Xuaner membeku, dan dia menatap Li Luo dengan penuh kebencian. Penampilannya, justru keberaniannya yang paling kasar, mengingat sejarahnya dengan Yan Lingqing. Jangan khawatir, Senior Mei, aku mendengar ada beberapa obat dengan sifat mempercantik di suatu tempat di dunia. Mungkin kamu bisa mencobanya. Pintu Villa Sungai Kecil selalu terbuka untuk aplikasi, kata Li Luo memberi semangat. Persetan denganmu. Mei Xuaner memekik padanya dengan cara yang paling tidak sopan. Apakah menurutmu Dewi sepertiku benar-benar akan pergi ke gubuk vilamu? Aku hanya menggunakan namamu untuk mempermalukan Yan Lingqing. Dasar bajingan kecil yang sombong. Jiang Qinghe, yang selama ini diam, berdiri tiba-tiba saat hinaan keluar dari bibir Mei Xuaner. Dia melontarkan pandangan peringatan tajam pada gadis histeris, yang merasakan getaran ketakutan memotong amarahnya. Mei Xuaner mundur beberapa langkah dengan waspada. Perhatikan kata-katamu, kata Jiang Qinghe dengan kelembutan yang dingin, atau aku akan membalas kekurangsopananmu dengan kata-kataku sendiri. Mei Xuaner mendidih diam-diam di tempat. Di belakangnya, teman-temannya telah melompat berdiri pada awalnya, tetapi mereka perlahan-lahan menyusut kembali begitu mereka menimbang peluang mereka melawan Jiang Qinghe. Dia bukan seseorang yang bisa mereka lewati. Mei Xuaner tahu perbedaan kekuatan juga. Dia menelan amarahnya dan pergi, bersumpah untuk menggagalkan rencana perekrutan Yan Lingqing selamanya. Setelah mengusir Mei Xuaner, wajah Yan Lingqing masih murung. Dia tidak marah, tapi malah sedih. Usahanya dalam merekrut selama ini tidak berjalan dengan baik, dan dia merasa putus asa. Sebuah tangan hangat meraih tangannya dan meremasnya dengan lembut. Yan Lingqing menatap Jiang Qinghe. Gadis cahaya menghangatkan hatinya, dan mereka mengosongkan cangkir bir apits mereka. Li Bi memutuskan sudah waktunya untuk pergi, dan bangkit. Senior Li Bi, sebentar lagi, jika kamu bersedia. Li Bi berbalik dengan bingung. Bukankah dia sudah menjelaskan pendiriannya dengan cukup jelas? Senior Li Bi, seperti yang kamu katakan, Villa Sungai Kecil tidak terlalu menarik bagimu sekarang. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa sumber air rahasia Villa Sungai Kecil akan terus tumbuh dalam kemurnian? Sumber air kelas 8. Apakah itu menarik minatmu? Bukan hanya Li Bi, tapi bahkan Yan Lingqing dan Jiang Qinghe menatapnya dengan kaget. Sumber air rahasia kelas 8. Mereka menatapnya dengan penuh kejutan, termasuk Li Bi yang tercengang. Baik Jiang Qinghe dan Yan Lingqing berbagi pandangan gelisah. Apa yang terjadi? Mereka mengetahui rahasia sebenarnya di balik sumber air milik Li Luo sendiri. Bagaimana itu bisa berubah? Kecurigaan melintas di mata Jiang Qinghe. Li Luo mengangguk sedikit untuk meyakinkan mereka, lalu kembali ke Li Bi. Senior Li Bi, katanya sambil tersenyum lebar, kamu tidak salah dengar. Sumber air rahasia kami akan terus meningkat. Kemurnian akan naik ke kelas 8. Petik 2. Li Bi tidak terpengaruh oleh penegasannya. Menurut pengetahuannya, tidak mungkin ada lebih dari 3 villa di kerajaan Xia dengan sumber air rahasia kelas 8. Apalagi operasi amatir seperti Villa Sungai Kecil. Mustahil. Sebagai ahli resonansi kelas 5 sendiri, dia tahu betapa langka dan berharganya sumber air itu. Jika Villa Sungai Kecil benar-benar memiliki aset seperti itu, mereka pasti sudah naik daun. Kemelaratan mereka adalah semua bukti yang dia butuhkan. Junior Li Luo, apakah ini semacam lelucon? Aku jamin aku tidak menganggapnya lucu. Bahkan jika kamu entah bagaimana berusaha menipuku ke Villa Sungai Kecil, kehilangan kepercayaan publik akan menjadi paku di peti matimu, Li Bi memperingatkannya dengan serius. Setiap tahun, ada villa yang menggunakan metode licik untuk memikat talenta dari Resonance Artificers Hall. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan pembuatnya terlebih dahulu dan kemudian berpikir untuk membuat sumber air setelah mereka memalsukannya. Itu adalah villa yang paling dibenci. Jika Li Luo merencanakan pendekatan seperti itu, Villa Sungai Kecil akan ada di buku hitam setiap seniman di aula pengrajin resonansi. Yakinlah bahwa aku tidak berniat melakukan hal bodoh seperti itu, kata Li Luo, aku hanya bertanya, secara hipotetis. Jika Villa Sungai Kecil memiliki sumber air rahasia kelas 8, apakah kamu bersedia datang? Li Bi mempertimbangkannya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengangguk.
Sumber air rahasia kelas 8 adalah aset yang sangat langka untuk dikerjakan. Jika dia bisa bekerja dengan sesuatu yang murni, itu tidak hanya akan meningkatkan keterampilannya, tetapi juga nilainya. Meskipun villa sungai kecil mungkin lemah di tempat lain, sumber air kelas 8 akan cukup besar untuk menutupi kekurangan lainnya. Jika kata-kata Liluo benar, villa sungai kecil akan naik ke kejayaan dengan sangat cepat dengan sumber air rahasia kelas 8. Mereka akan melesat menjadi villa teratas dalam sekejap mata. Liluo tersenyum puas. Kalau begitu, aku meminta senior Libby untuk mempertimbangkan untuk tidak menerima tawaran villa lain terlebih dahulu. Dalam waktu 5 hari, villa sungai kecil akan mendapatkan undangan ke Resonance Artificers Hall. Pada saat itu, kami akan menunjukkan apa yang benar-benar mampu kami tawarkan. Senior Libby, aku berjanji bahwa kamu tidak akan kecewa. Tatapan ragu Libby bertemu dengan mata mantap Liluo sendiri, dan dia melihat kepercayaan di dalamnya. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya ke cangkir yang dia dorong perlahan. Yan Lingqing melompat untuk membujuknya juga. Senior Libby, beberapa hari tidak akan rugi bagimu. Liluo bukan orang yang melebih-lebihkan, aku berjanji padamu. Libby akhirnya menyerah pada Yan Lingqing dengan anggukan putus asa. Baiklah, Junior Liluo, aku akan menunggu kejutan villa sungai kecil. Jika apa yang kamu katakan itu benar, aku pikir aku bukan satu-satunya yang akan mempertimbangkan untuk bergabung, aku pikir beberapa rekan berbakatku yang lain akan berpikiran sama. Yang berarti bahwa dia bahkan akan membawa teman-teman. Tanpa menunggu komentar lebih lanjut, Libby bangkit lagi, mengangguk pada Jiang Qinghe dan Yan Lingqing dalam perjalanan keluar. Di dekatnya, Mei Xuaner menyaksikan Libby pergi dengan kepuasan yang luar biasa. Tentunya pembicaraan telah gagal. Yan Lingqing sangat naif untuk berpikir bahwa dia bisa menyeret orang lain ke dalam lumpur tempat dia berada. Villa sungai kecil adalah lubangnya. Dia sepenuhnya bermaksud untuk membuat pendapatnya tentang mereka jelas bagi siapa saja yang mau mendengarkan. Para pembuat resonansi akan memberi mereka tempat tidur yang luas setelah ini. Kembali di meja Liluo, Yan Lingqing memandangnya dengan khawatir. Sumber air rahasia tingkat 8. Apakah kau serius? Lebih baik kau tidak membuat janji kosong. Meskipun dia harus bersikap solid dengan Liluo ketika Libby ada di sekitar, sekarang dia menunjukkan keraguannya dengan jelas. Jiang Qinghe mencondongkan tubuh untuk meminta jawaban juga. Liluo menyeringai, aku tidak memiliki sumber air rahasia kelas 8 saat ini. Yan Lingqing merasakan bir apits meninggalkan tubuhnya. Dia ditangkap dengan dorongan tiba-tiba untuk mencengkeram telinganya dan melemparkannya keluar jendela. Tapi dalam 5 hari, aku akan melakukannya. Liluo mengklarifikasi dengan tergesa-gesa. Ujung telinganya tergelitik ketika dia melihat matanya menyipit dengan niat mematikan. Apa maksudmu? Yan Lingqing bertanya, setengah tangan ke arahnya. Liluo malah menoleh ke Jiang Qinghe dengan senyum ceria. Qinghe, sayang, bantu aku mengirim surat kepada kakak Kei Wei. Katakan padanya untuk mengirim 50 botol cairan roh kelas 6 dan cahaya pemurni ke sekolah, secepat yang dia bisa. 50 botol. Jiang Qinghe tergagap. Wajah Liluo benar-benar serius, dan dia mengangguk dengan bodoh, aku akan mengirimkan surat itu. Tapi 50 botol lebih dari 1 juta Sky Gold, kita mungkin bisa mendengar teriakan Kei Wei dari sini. Keceriaan Liluo memudar saat bayangan Kei Wei yang mencaci makinya memenuhi pikirannya. Haus Luolan membutuhkan uang di setiap lini, dan dia adalah lubang hitam tanpa dasar, menyedot keuangan mereka. Tapi itu tidak bisa dihindari. Dia sangat membutuhkan cairan roh dan cahaya pemurni itu. Setelah kembali dari Gua Umbra, dia bisa merasakan resonansi cahaya air kelas 6-nya berkembang. Dalam hati, dia pusing dengan kegembiraan tentang hal itu. Dia telah memberinya cairan roh dan cahaya pemurni senilai jutaan Sky Gold, semuanya dengan harapan mencapai terobosan kritis itu. Sampai sekarang, itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan datang. Liluo kecewa, tapi dia tidak menyerah. Dia tahu bahwa lompatan dari kelas 6 ke kelas 7 adalah tonggak sejarah. Resonansi tingkat 6 dianggap sebagai resonansi tingkat menengah, sedangkan resonansi tingkat 7 dianggap tingkat tinggi. Dia percaya bahwa ini akan menjadi peningkatan yang sangat sulit untuk dicapai, tetapi hasilnya akan sangat besar secara proporsional. Dan ketika resonansi cahaya airnya mencapai kelas 7, sumber air rahasia yang dia hasilkan kemungkinan akan mencapai kelas 8 tanpa banyak kesulitan. Itu akan membantu villa sungai kecil tumbuh lebih kuat lebih cepat. Bersama dengan formula bintang 4 Bai Meng Meng, villa sungai kecil akan terlempar ke atas langit ketujuh.
Semua modal yang diinvestasikan akan dikembalikan. Aku tidak yakin apakah kamu berencana untuk berenang di cairan itu atau sesuatu, kata Yan Lingqing dengan tegas, tetapi jika kamu tidak menghasilkan sumber air kelas 8 pada hari itu, aku tidak akan iri pada nasibmu. Petik 2. Dia tahu bahwa Li Luo adalah pencipta sumber air rahasia, tetapi dia tidak tahu bahwa dia bisa menyerap cairan roh dengan kapasitas yang hampir tidak terbatas. Sebelum itu, Jiang Qinghe menyela, aku pikir urutan bisnis yang paling mendesak adalah mendapatkan undangan. Adapun itu, semuanya terserah kamu. Petik 2. Tidak ada orang lain yang akrab dengan mentor Qichan, jadi Li Luo adalah satu-satunya kandidat yang bisa meminta bantuan. Li Luo tidak bergeming. Dia berdiri dan menuju pintu. Mudah-mudahan, dia telah memenangkan cukup banyak kemuliaan di Gua Umbra untuk mempermanis suasana hatinya. Yan Lingqing mengawasinya pergi. Bisakah kita benar-benar melakukannya dengan baik dalam perekrutan? Dia bergumam lesu. Dia tahu betul situasi villa sungai kecil. Pengrajin resonansi rata-rata, formula run of the mill, dan sumber air rahasia yang sangat bagus. Tapi villa terbaik juga akan merekrut. Sebuah titik bercahaya tunggal tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bintang-bintang yang akan hadir. Dia percaya bahwa villa sungai kecil akan dapat tumbuh kuat di masa depan, tetapi ini terlalu cepat. Jiang Qinghe menuangkan secangkir lagi bir apits kepada Yan Lingqing. Jangan khawatir, Li Luo biasanya tidak membual tanpa rasa percaya diri, katanya sambil tersenyum meyakinkan. Ditambah lagi, kamu tidak berada di Gua Umbra kali ini, kamu tidak tahu setengah dari apa yang dia banggakan di dalam sana. Itu jauh lebih konyol, dan dia tetap melakukannya. Oh, Yan Lingqing bersemangat. Apa yang dilakukan anak itu? Katakan padaku. Kedua gadis itu duduk kembali dengan ketel bir mereka dan berbicara dengan santai. Li Luo berlari ke menara mentornya. Aroma pinus dan cemara yang menyegarkan memenuhi taman, dan di bawah naungannya yang sejuk, Li Luo melihat Qichan di pavilion, menikmati secangkir teh panas saat angin menggelitik lonceng menjadi jingle yang menenangkan. Li Luo berjalan dan membungkuk dalam-dalam kepada mentornya sebelum menurunkan pantatnya di kursi dengan seringai nakal. Qichan mengenakan gaun hitam longgar, rambutnya masih basah dari bak mandi yang jelas baru saja dia mandi. Kerudungnya masih terpasang, dan matanya menoleh malas untuk memandangnya. Ye, dia berkata, saya ingin meminta mentor untuk mengizinkan saya masuk melalui pintu belakang. Saya bertanya-tanya apakah Anda dapat membiarkan villa sungai kecil mengambil bagian dalam rekrutmen aula pengrajin resonansi yang akan datang, kata Li Luo, langsung ke intinya. Qichan mendengus geli. Biasanya, katanya, orang-orang mencoba menyelinap melalui pintu belakang dengan hati-hati. Diam-diam saat masuk, tidak menendang pintu, engsel dan sebagainya. Li Luo menyeringai. Tolong mentor. Qichan meraih ke dalam lengan baju dan mengeluarkan sehelai daun emas, yang dia lemparkan padanya. Di atasnya terukir tanda Resonance Artificers Hall. Itu, undangannya, kata Qichan santai. Li Luo tidak bisa berkata-kata. Begitu mudah. Tentu, dia menduga bahwa dia akhirnya akan bekerja sama, tetapi tidak semudah itu. Ketika para peserta sedang diputuskan, aku memesan undangan untuk villa sungai kecil, tetapi aku tidak memberi tahumu. Jika kamu tidak datang untuk memintanya, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Dia menyesap teh panjang dan mengecap bibirnya. Apakah kamu mengerti mengapa? Dia bertanya, memiringkan matanya ke arahnya. Li Luo ragu-ragu. Karena menurutmu tidak ada gunanya villa sungai kecil bergabung dalam pertemuan ini. Kamu sangat sadar diri. Dia tersenyum. Lalu mengapa memberikannya padaku sekarang? Karena kamu anak yang pintar, kamu tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Jika kamu memahami besarnya tugas dan masih menerimanya, maka kamu harus memiliki sesuatu yang direncanakan. Aku tidak tahu apa yang diperlukan bagimu untuk melakukannya dengan baik di sana, tetapi karena kamu memiliki ambisi dan kepercayaan diri, aku akan melakukan bagianku sebagai mentormu untuk mendukungmu. Li Luo merasa ingin menangis. Mentor, kamu sangat mencintaiku. Dia tidak terpengaruh oleh aktingnya, melingkarkan jari-jarinya di sekitar cangkirnya lagi. Kudengar kamu meminta sekolah untuk hadiah 100.000 poin. Li Luo memulai. Apakah Yulang bekerja secepat itu? Anak itu benar-benar ahli mengipasi api. Resonansi anginnya pasti ada hubungannya dengan itu. Dia benar-benar ahli dalam keterampilan orang. Tidak mungkin dia akan mengakui apapun. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Mana ada, saya mungkin telah menyelamatkan banyak nyawa dan memberikan bantuan yang luar biasa kepada sekolah,
tetapi itu adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh siswa manapun di sekolah. Bahkan jika sekolah tidak memberiku 1 poin pun, aku tidak akan mengeluh. Kerudungnya berkibar saat dia mendengus sangat keras. Kamu mungkin akan mendengar tentang hadiah dalam beberapa hari ke depan. Jika wakil kepala sekolah Susin meminta pendapat, aku akan berbicara atas namamu. Kamu juga tidak perlu terlalu malu, kamu menyelamatkan mungkin 100 nyawa di spot itu. Sekolah harus memberi penghargaan yang sesuai, untuk keseimbangan. Petik 2. Li Luo tersentuh melampaui kata-kata. Mentor Cichan, apakah kamu mengenal ayahku? Dia menatapnya dengan curiga, bingung dengan pertanyaan yang tiba-tiba muncul. Aku rasa tidak. Saya pikir ayahku terlalu menawan, dan itulah alasan mengapa Anda sangat menyayangi saya, mentor. Jangkrik berkicau riang di dahan cemara selama beberapa saat. Teh panas tiba-tiba naik dari cangkir, membentuk panah berasap yang meluncur ke arah Li Luo. Mentor, aku menyesali semuanya. Li Luo meratap. Dia muncul dengan hati-hati dari pilar tempat dia berlindung di belakang, dan memberanikan diri untuk tersenyum nakal lagi saat dia meletakkan cangkir teh di depannya dengan kesopanan yang berlebihan. Mentor, dia tiba-tiba bertanya, apa menurutmu ada yang mencurigakan dari munculnya monster kelas bencana surgawi? Apa yang kamu pikirkan? Cichan berkata dengan cemberut. Tidak berpikir, hanya naluri, berpikir. Insting, dia menyeringai tidak sopan padanya. Aku ingin tahu, mungkinkah itu dipancing dengan sengaja? Apakah kamu mencurigai Shen Jin Xiao? Tanya Cichan. Kecurigaan tidak ada gunanya. Sekolah tidak akan menyelidiki mentor semangat ungu berdasarkan kecurigaanmu. Lebih penting lagi, aku tidak melihat bagaimana penyelidikan akan menghasilkan apapun. Simpan kecurigaan itu untuk dirimu sendiri. Ketika kamu cukup kuat untuk menghadapinya secara setara, maka kamu dapat menyuarakan pikiran itu. Li Luo mengangguk. Itu cukup benar. Suatu hari, ketika dia lebih kuat, dia bisa membicarakan semua hal yang dia inginkan tentang Shen Jin Xiao. Dia bahkan bisa mengatakan hal-hal seperti, wajahmu menyinggungku, dan omong kosong semacam itu. Li Luo berdiri, agak terhibur dengan pemikiran itu. Dengan gelombang antusias untuk mentor dan dermawannya, dia pergi. Cichan memperhatikannya pergi, meletakkan cangkir tehnya. Shen Jin Xiao, apakah itu benar-benar kamu? Li Luo langsung menuju asramanya setelah meninggalkan tempat mentornya. Dalam waktu 5 hari, villa-villa terbaik akan dikumpulkan. Bukan tugas yang mudah untuk memenangkan hati atas villa-villa terkemuka itu. Bahkan jika dia menyelesaikan evolusi yang diprediksi, sumber air rahasia kelas 8 tidak akan cukup untuk menarik orang. Dia membutuhkan formula yang kuat untuk itu juga. Saat ini, villa sungai kecil tidak memiliki formula bintang 4 tunggal. Adapun villa-villa teratas, mereka akan memiliki setidaknya 1, jika tidak beberapa. Dikombinasikan dengan sumber air dan sumber cahaya rahasia mereka, cairan roh dan cahaya pemurni yang mereka hasilkan akan meninggalkannya dalam debu. Dia perlu membawa lebih banyak jika dia ingin memukau audiensnya di pertemuan itu. Jawabannya, formula bintang 4, tentu saja. Li Luo merasa, mungkin saya akan sedikit menyentak Meng Meng. Mudah-mudahan, dia mengerti dari mana asal saya, pikir Li Luo. Namun, setelah mengelilingi menara mereka, dia tidak menemukan tanda-tanda Meng Meng. Sebaliknya, dia menemukan Xin Fu di sudut gelap tangga, sedang mengasah belati dengan tekun. Hai teman, melihat Meng Meng di sekitar, Li Luo bertanya. Xin Fu mendongak, terkejut. Kamu menemukanku. Dia telah menggunakan seni kamuflase untuk berbaur dengan bayangan. Bagaimana Li Luo melihatnya dengan mudah? Apakah keterampilannya begitu lemah? Meng Meng ada di bengkel pemurnian. Dia pergi ke sana segera setelah kembali, jawabnya. Benar, berlatihlah dengan giat. Kurasa senimu tidak sekuat yang kamu kira. Dengan anggukan sok suci, dia menuju ruang bawah tanah, menyeringai pada dirinya sendiri. Keahlian matanya yang menerangi telah menghancurkan dinding bayangan. Itu akan mengajarimu membuat kutipan batu nisan untukku. Lebih baik aku membuatmu sibuk. Itu sebabnya aku pemimpinnya. Petik 2. Xin Fu melihat kembali bayangannya pada pedangnya yang bersinar, tenggelam dalam keraguan diri. Li Luo menyenandungkan lagu saat dia menuruni tangga. Melalui dinding kristal transparan, dia bisa melihat sosok kecil membungkuk di atas bengkel pemurnian. Papan di belakangnya penuh dengan catatan. Li Luo berhenti sejenak di luar, lalu dia memutuskan dia tidak akan merusak konsentrasinya.
Dia berbalik untuk pergi. Dia berpikir bahwa dia harus meluangkan waktu untuk mengerjakan cairan roh pemulih rasa juga. Kalau tidak, jika dia membawakannya formula bintang 4 dan dia tidak memiliki barang untuk ditukar, itu akan sangat memalukan. Apa yang tidak diperhitungkan Li Luo adalah rasa malu akan datang lebih cepat dari yang dia harapkan. Keesokan paginya, dia masih tertidur lelap ketika ketukan mendesak membangunkannya dari mimpinya. Dia membuka pintu dan mengintip dengan mengantuk. Bai Meng Meng. Dia memiliki kantung mata gelap, yang terlihat aneh di wajahnya yang cantik, tapi dia hampir tidak memperhatikannya karena kata-katanya. Pemimpin, pemimpin, aku sudah menyelesaikannya. Selesai apa sekarang? Dia bertanya dengan muram. Formula cairan roh bintang 4. Dia berkata dengan penuh kemenangan, tersipu malu. Kata-kata ajaib itu menghapus rasa kantuk darinya, dan tiba-tiba dia terbangun. Selesai. Iya, Bai Meng Meng mengangguk dengan semangat. Aku akan berganti pakaian. Li Luo berteriak kegirangan. Merebut tangannya, dia menyeretnya ke kamar dan menutup pintu. Di balkon, Xin Fu sedang berusaha mendapatkan sinar matahari, ketika dia melihat pemandangan aneh ini terjadi di hadapannya. Lebih banyak inspirasi artistik. Segera pintu terbuka dengan keras, dan Bai Meng Meng melompat keluar, memerah ke ujung telinganya. Kenapa pemimpin membawaku ke kamar saat dia ingin berganti pakaian? Dia berbisik pada dirinya sendiri, menyentuh pipinya yang hangat. Tetapi, dia memiliki sosok yang cukup bagus. Pintu terbuka lagi untuk memperlihatkan Li Luo yang berpakaian lengkap, yang memberinya seringai malu-malu. Maaf, terlalu bersemangat. Dia menggelengkan kepalanya dengan ramah. Dia juga bersemangat, hanya saja tidak terlalu bersemangat. Ayo pergi ke bengkel pemurnian, aku tidak sabar untuk mendapatkan semua barang-barangmu. Li Luo mengambil tangannya dan berlari. Matanya melirik melewati Xin Fu di balkon. Xin Fu memberinya senyum cerah. Li Luo punya firasat buruk tentang anak itu, tapi sekarang bukan waktunya. Dia hanya bisa berharap anak itu berhenti mencoba menguburnya. Keduanya mencapai bengkel pemurnian dengan cukup cepat. Bai Meng Meng mengeluarkan slip khusus. Itu adalah kertas tahan air dan tahan api, dirancang untuk menahan tinta untuk waktu yang lama. Tulisan-tulisannya yang cermat ada di mana-mana. Dia menyerahkannya dengan upacara besar kepada Li Luo. Cairan roh kelas 3, formula bintang 4. Dia mengumumkan dengan bangga. Li Luo mengambilnya dengan hati-hati seolah-olah itu adalah anaknya yang baru lahir. Kata-kata ini sangat berharga, pengetahuan berharga yang merinci reaksi yang membuat cairan roh. Li Luo membacanya, penuh semangat. Sebagai pembuat resonansi kelas 3, dia telah menemukan cukup banyak formula sendiri. Cukup untuk mengetahui bahwa formula Bai Meng Meng tidak kurang dari sebuah mahakarya yang menginspirasi. Setiap baris instruksi pada kertas itu mewakili eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Setiap percobaan dibuat dengan hati-hati oleh pikiran yang baik, sangat akrab dengan sifat-sifat masing-masing bahan, dan dengan intuisi alami untuk kombinasinya. Akhirnya beginilah hasilnya. Benar-benar cocok untuk formula bintang 4, Li Luo kagum. Di kerajaan Xia, formula cairan roh dibagi menjadi 5 tingkatan bintang. Semakin tinggi peringkat bintang, semakin langka dan kuat cairan roh itu. Sederhananya, semakin tinggi peringkat bintang, semakin tinggi batas atas kekuatan penempaan. Ambil cairan roh kelas 3, misalnya. Formula 2 bintang bisa mencapai sekitar 60% kekuatan penempaan. Formula bintang 3 bisa mencapai kekuatan penempaan 65%. Formula bintang 4 bisa mencapai kekuatan penempaan 70% pada batasnya. Artinya, secara umum, kualitas formula menentukan potensi dan nilai cairan roh dan cahaya pemurni. Dengan formula yang buruk, bahkan pengrajin terbaik dengan sumber air terbaik pun tidak dapat melewati batas keras tertentu. Sama seperti koki yang terampil tidak bisa memasak tanpa bahan. Dengan bakat tak terbatas dan sumber air murni, formula menjadi reagen pembatas. Hasil akhirnya akan biasa-biasa saja. Itulah mengapa sangat penting bagi Villa untuk memiliki formula yang baik. Tentu saja, mencapai batas yang sulit itu juga lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kembali ketika Li Luo berkompetisi melawan Tang Yun, dia telah menciptakan cairan roh kelas 3 dengan formula bintang 2. Batasnya adalah 60%, tetapi dia hanya berhasil mencapai 58%. Tentu saja, Li Luo baru saja masuk ke jajaran seniman kelas 3, tetapi itu membuktikan bahwa memaksimalkan potensi formula rendah lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Karena ini adalah formula kelas 3, aku bisa mencobanya sendiri,
kata Li Luo bersemangat. Bai Mengmeng mengangguk. Bakatnya sendiri condong ke arah penelitian, sementara keterampilan eksekusinya yang sebenarnya tidak begitu spektakuler. Meskipun dia adalah pencipta formula ini, dia tidak benar-benar membuat ciptaannya sendiri sebelumnya. Itu akan selalu menjadi kombinasi antara teori dan eksekusi. Tentu saja, membuat formula ini adalah 90% dari pekerjaan. Ada banyak bahan di bengkel pemurnian, yang tersisa dari eksperimen Bai Mengmeng. Tentu saja, itu adalah bahan yang tepat yang dibutuhkan untuk formula ini. Li Luo mulai membuatnya segera. Dari saat dia mulai, antusiasmenya mulai memudar menjadi konsentrasi yang khawatir. Villa Sungai Kecil memiliki formula kelas 3, tetapi mereka jauh lebih mudah dibandingkan dengan Bai Mengmeng. Benar-benar formula bintang 4. Li Luo gagal puluhan kali sejak awal. Dia terlihat jauh lebih masam sekarang, dan kemudian melemparkan senyum malu pada Bai Mengmeng. Ini pertama kalinya aku bekerja dengan sesuatu yang begitu canggih. Maafkan aku. Sial, dia adalah tuan muda rumah Luolan, mengapa menangis dengan begitu keras? Sejak kapan dia menjadi begitu menyedihkan? Kamu bisa melakukannya. Dia mendorongnya. Li Luo mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu mengerahkan energinya kembali ke tugasnya. Menekan ketidaksabarannya, ia mulai mengatasi masalah dengan analisis berkepala dingin. Kali ini, segalanya berjalan jauh lebih lancar. Setelah 2 jam penuh, Li Luo telah membakar hampir semua bahan di bengkel. Tetapi proses pemurniannya hampir berakhir juga. Di hadapannya berdiri 18 tabung reaksi yang berbeda. Masing-masing memegang ramuan ratusan bahan. Li Luo menarik napas dalam-dalam dan menggosok kedua telapak tangannya. Dia mengangkatnya, dan mengeluarkan kekuatan resonansinya. Isi dari semua 18 tabung reaksi naik dengan patuh, menggantung di udara sebelum mulai berputar. Sebuah cincin cairan berputar-putar, terjalin dengan kekuatan resonansi. Proses ini berlanjut selama beberapa menit sebelum pemintalan mulai melambat. Cairan berkelap-kelip telah muncul, dan Li Luo mengarahkannya dengan lembut ke dalam botol kristal. Saat tetes terakhir jatuh ke dalamnya, Li Luo mengangkat botol dengan kegembiraan liar yang tertulis di seluruh wajahnya. Aku bisa menyelesaikannya. Bai Mengmeng sama-sama emosional, dan dia berlari ke meja terdekat dan kembali dengan jarum pengukur penempaan. Li Luo memasukkannya ke dalam botol kristal. 2 pasang mata memperhatikan instrumen itu dengan penuh semangat. Indikator langsung melonjak ke tanda 60%. Li Luo terkesiap. Itu gila. Upaya pertamanya, dan itu sudah lebih kuat dari cairan roh buruk lintasan yang dia buat kembali di Villa Sungai Kecil. Ketika dia menguasai formulanya, pasti kekuatan penempaan akan meningkat lebih jauh. Itu adalah hasil yang sensasional, bukti keefektifan formula Bai Mengmeng. Wow, aku bisa membuatnya. Bai Mengmeng meraih kedua tangannya sendiri dan memompanya ke atas dan ke bawah, hilang dalam kegembiraannya. Li Luo menatap gadis di depannya. Harta karun yang luar biasa. Di bengkel pemurnian, anak laki-laki dan perempuan melompat-lompat seperti sepasang kelinci yang bersemangat. Seperti yang diketahui Li Luo sejak awal, gadis di depannya adalah seorang jenius dalam membuat penelitian. Meskipun itu hanya cairan roh kelas 3, formula bintang 4 itu valid. Itu mungkin bernilai lebih dari seluruh kekayaan bersih Villa Sungai Kecil. Setengah tahun yang lalu, Villa Sungai Kecil bahkan tidak ada di peringkat villa. Setelah Li Luo bergabung, sumber air mereka telah membantu mereka bertahan hingga berdiri sederhana sebagai villa yang setengah layak. Tetap saja, pendirian mereka goyah, dan mudah dirusak oleh pengkhianatan Hanzi. Jika Li Luo tidak ikut campur, Villa Sungai Kecil akan menutup pintunya sekarang. Tetapi Li Luo juga tahu bahwa keberhasilannya sejauh ini tidak cukup. Sumber air rahasia hanyalah salah satu dari 3 faktor keberhasilan. Dia membutuhkan pengrajin dan formula yang bagus juga. Tidak ada yang bisa dimenangkan dengan paksa, terutama yang terakhir. Tetapi dengan keberuntungannya, Li Luo telah menemukan seorang jenius sejak dia menginjakkan kaki di perguruan tinggi Astral Sage. Dia merasa ingin berlutut dan berterima kasih kepada mentor Qi Chan karena telah menyatukan tim ini. Mentor Qi Chan, terima kasih atas cintamu. Pada saat yang sama, dia sekarang memandang Bai Mengmeng dengan minat yang lebih dalam. Bai Mengmeng tiba-tiba tampak sedikit tidak nyaman, menarik tangannya ke belakang dengan malu-malu. Pemimpin, bisiknya, bersihkan mulutmu. Li Luo buru-buru menyeka air liurnya. Itu memalukan. Dia memelototinya untuk menyembunyikan rasa malunya. Bai Mengmeng terkikik kecil. Pemimpin, katanya, bingung. Ini adalah pertama kalinya kamu membuat cairan roh,
dan kamu sudah mendapatkan kekuatan penempaan yang begitu tinggi, kamu bahkan belum menggunakan sumber air rahasia. Karena ini adalah pertama kalinya dia meracik formula bintang 4, dia berharap Liluo paling banyak mencapai 58% terbaik. Tapi Liluo telah menarik 60%, itu jauh dari ekspektasinya. Kamu akan tahu lain kali, jawab Liluo dengan penuh teka-teki. Seolah-olah dia tidak menggunakannya, dia memang menggunakan sumber air rahasianya, diam-diam menambahkannya ke dalam campuran. Tapi, Liluo menundukkan kepalanya. Aku belum membuatkan cairan roh pemulih rasa. Dia telah membuat perjanjian dengan Bai Mengmeng bahwa dia akan mengembalikan indera perasanya dengan imbalan formula. Dan sekarang Mengmeng sudah berhasil menyelesaikan formulanya, sementara dia masih dengan tangan kosong. Bai Mengmeng tersenyum nakal. Tidak perlu terburu-buru, aku sudah menunggu bertahun-tahun, beberapa saat lagi tidak apa-apa. Aku akan segera menyelesaikannya, Liluo bersumpah. Jangan khawatir. Bai Mengmeng mengangguk. Dia menyerahkan formula itu kepada Liluo dengan sangat formal. Pemimpin, formula bintang 4 ini milikmu mulai sekarang. Dia menyerahkan tahun-tahun kerja kerasnya kepadanya. Liluo juga menerimanya dengan sangat formal, dan menyimpannya dengan sangat hati-hati. Jangan khawatir, Meng-Meng, aku akan memastikan formulamu akan menjadi yang paling terkenal di antara formula kelas 3 di seluruh kerajaan Xia. Hanya villa-villa teratas yang memiliki formula bintang 4 di pasar cairan roh kelas 3. Begitu dia meningkatkan resonansi cahaya airnya ke kelas 7 dan menggabungkannya dengan sumber air yang diperkaya, dia akan mampu memukul balik dengan sempurna. Dan kemudian villa sungai kecil akan berada di atas langit dengan villa-villa terbaik di pasar cairan roh kelas 3. Pemimpin, kamu belum menamainya. Liluo memikirkannya sejenak. Sebut saja cairan roh kupu-kupu yang berkembang. Bai Mengmeng menatapnya dengan mata terbelalak. Itu dinamai menurut namanya dan resonansi kupu-kupu air mimpi buruknya. Sepertinya, terlalu berani, katanya malu-malu. Ini adalah pekerjaanmu, kata Liluo dengan serius. Aku ingin semua orang di kerajaan Xia tahu bahwa ini dibuat oleh seorang gadis bernama Bai Mengmeng. Dia menatapnya, matanya berkaca-kaca dengan air mata emosional, dan dia mengangguk. Liluo mulai membersihkan meja setelah beberapa saat. Ketika dia selesai, dia menyadari bahwa ruangan itu agak sunyi. Dia melihat bahwa rekan satu timnya sedang tertidur lelap di atas meja. Rambutnya tergerai indah, membingkai wajah mungilnya yang polos. Liluo melihat lingkaran mata hitam yang menunjukkan pekerjaannya sepanjang malam. Itu juga bukan semalaman yang normal. Pasti sangat menegangkan, membuatnya sangat lelah. Sekarang hiruk-pikuk itu berakhir, dan dia jatuh tertidur, lega karena pekerjaannya telah selesai. Liluo sangat tersentuh. Formula bintang 4 ini akan sangat membantunya. Dia memanggilnya dengan lembut tetapi tidak mendapat jawaban. Dia tertidur lelap, tapi ini bukan tempat untuk tidur. Dia ragu-ragu, lalu dia mengangkatnya ke dalam pelukannya, siap untuk membawanya kembali ke kamarnya. Dia sangat ringan. Dia lembut dalam pelukannya saat dia berjalan keluar pintu. Ketika dia melewati lantai pertama, dia mendengar ketukan. Tangan Liluo penuh. Xin Fu, panggilnya, bukakan pintunya. Apa kamu yakin? Suara rekan satu timnya bertanya dari ruangan. Astaga, ada apa dengan pria ini? Apa yang ada untuk menebak-nebak tentang membuka pintu? Tentu saja, dia berteriak. Baiklah kalau begitu. Xin Fu menjawab dengan senang hati. Mata Liluo menyipit karena curiga. Lalu dia ingat gadis di pelukannya. Hei, tunggu. Pintu terbuka. Di luar ada dua sosok yang dikenalnya, yang langsung mengunci Liluo dan gadis di pelukannya. Liluo memeluk Bai Mengmeng. Liluo menoleh ke belakang dengan rasa bersalah. Jiang Qinghe dan Lu Qinger. Suhu turun dalam sekejap. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a